Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali anak-anak ibu bersama Ibu Hayati Nufus pada pembelajaran matematika pada bab segi 4. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang luas segi 4, mulai dari persegi, persegi panjang, jajar genjang, layang-layang, belah ketupat, dan trapesium. Sebelum belajar, seperti biasa, kita berdoa dulu ya. Doanya, doa menuntut ilmu. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan bisa kalian terima dengan baik dan kalian menjadi anak yang pintar, memahami semua materi yang Ibu ajarkan dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ibu harapkan kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring ini ya nak. Kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada kali ini yakni mengaitkan rumus keliling dan luas untuk berbagai jenis segi 4, mulai dari persegi, persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, trapesium, dan layang-layang. Tujuannya, melalui proses pembelajaran materi segi 4, peserta didik memiliki pengalaman. Yang pertama, peserta didik mampu menurunkan rumus keliling dan luas segi 4 dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menggunakan rumus keliling dan luas segi 4 dengan benar. Pada minggu sebelumnya, Ibu telah menjelaskan bagaimana rumus luas dan rumus keliling. Rumus luasnya sama dengan sisi kali sisi atau S pangkat 2. Ini sisi dikali sisi. Kelilingnya 4 dikali S, 4 dikali sisinya karena dia memiliki 4 sisi. Kita lihat contohnya ya. Soal yang pertama. Perbandingan panjang dan lebar sebuah persegi panjang adalah 7:4. Jika luas persegi panjang tersebut adalah 252 cm pangkat 2, tentukan ukuran panjang dan lebarnya. Karena ini ada perbandingan, maka kita misalkan masing-masing perbandingan ini adalah 7N dan 4N. Lalu kita masukkan ke rumus luas persegi panjang. Persegi panjang rumusnya apa kemarin? Panjang dikali lebar. Panjangnya 7N, lebarnya 4N sama dengan 252. Kita kalikan nih. 7 dikali 4 menghasilkan 28, N dikali N menghasilkan N pangkat 2. Maka N pangkat 2 sama dengan, 28 ini pindah ke sebelah kanan. Yang awalnya perkalian pindah jadi pembagian. Maka jadinya 252 dibagi 28. Maka dapatlah N kuadrat sama dengan 9. Nah, kuadrat pindah jadi akar, maka N sama dengan 3. Maka bisa kita simpulkan, N-nya kita ganti 3. Tadi panjangnya apa? Panjangnya kan 7N. N-nya diganti 3, maka 7 dikali 3, 21. Sedangkan lebarnya adalah 4N. 4 kali 3, 12 cm. Paham? Yang kedua, keliling sebuah taman berbentuk persegi adalah 280 meter. Berapa are luas taman tersebut? Kalian ingat tadi rumus keliling adalah 4 kali S.
Maka kalau mau mencari S, 4-nya pindah jadi bagi. 280 dibagi 4 sama dengan 70. Setelah itu kita cari luasnya. Rumus luas adalah S pangkat 2. Maka 70 pangkat 2 menghasilkan 4.900 meter kuadrat. Are sama dengan dam pangkat 2. Maka dibagi 100, nolnya hilang. Tinggal 49. Maka luas tamannya adalah 49 are. Paham? Soal yang pertama yang kalian kerjakan adalah buku paket Matematika 1B halaman 124 nomor 7. Nah, yang kedua ada persegi panjang. Tadi persegi panjang ada panjang dan ada lebar. Luasnya ini salah ya, harusnya ini diganti jadi rumusnya tadi apa? Panjang dikali lebar. Nah, sedangkan kelilingnya adalah 2 buka kurung P tambah L. Kita lihat contoh soal yang pertama. Keliling sebuah persegi panjang adalah 48 cm dan lebarnya 10 cm. Hitunglah panjangnya. Maka kita masukkan ke rumus keliling. Keliling apa rumusnya? Keliling itu 2P tambah 2L. Kelilingnya sudah ada 48. Maka kalian ganti 48 sama dengan 2P ditambah 2L. L-nya diganti berapa? L-nya diganti 10. Maka jadinya 248 sama dengan 2P ditambah 20. Nah, setelah itu 20-nya pindah jadi apa? Jadi minus. Maka jadinya 48 dikurang 20. Maka dapatlah 2P sama dengan 28. Maka P seperti biasa 2-nya pindah jadi bagi. 28 dibagi 2. Maka panjangnya adalah 14 cm. Soal yang kedua. Ini bukan soal pertama ya, tapi soal kedua. Nah, soal keduanya adalah buku paket halaman 121 nomor 2. Yang ketiga ada jajar genjang. Seperti biasa, jajar genjang memiliki alas dan memiliki tinggi yang tegak lurus dengan alas. Rumus luasnya adalah alas kali tinggi. Kelilingnya kalian tinggal menjumlahkan sisi-sisi yang ada pada jajar genjang. Soal yang pertama, alas jajar genjang panjang AB sama dengan 9. Nah, ini 9 merupakan alas. Lalu tingginya 12 cm. Nah, tinggi itu yang mana? Tinggi itu yang tegak lurus nih. Bukan yang 13, tapi yang 12. Maka luas jajar genjangnya adalah alas kali tinggi. Alasnya 9, tingginya 12. Ingat ya nak, tinggi. Ini tingginya nih. Jadi tingginya itu yang tegak lurus sama alas, bukan yang miring. Paham? Kita lihat soal nomor 2. Alas jajar genjang QR 10 cm. Nah, ini 10 cm nih alas nih. Lalu tingginya, nah tinggi itu yang mana? Seperti biasa, tinggi itu yang tegak lurus. Jadi bukan yang 26 cm, tapi yang tegak lurusnya. Ada lambangnya nih, tegak lurus. Maka tinggal 10 kali 25, 250 cm pangkat 2.
Nah, ini merupakan soal yang ketiga. Soal yang ketiga, buku paket halaman 133 nomor 1B. Yang keempat ada trapesium. Nah, trapesium kemarin rumusnya apa? Setengah atas, atas tambah bawah kali tinggi lalu dibagi 2. Kita lihat contoh soalnya. Ada trapesium ABCD, panjang AB 6, ini 6 AB. Lalu CD 3, DE 2,6 dan besar sudut A 65. Yang ditanya besar sudut B. Nah, sudut A tadi 65. Lalu AB-nya 6. CD-nya 3, DE-nya 2,6. Besar sudut B, maka kalau mencari besar sudut B tinggal 180 dikurang sudut C. Kan tadi ini 65, maka besar sudut C berarti ini berpelurus nih. Tinggal 180. Oh, sudut C sudah ada 130 nih ya. Maka 180 dikurang 130 menghasilkan 50 derajat. Sedangkan yang B sudut ADC. ADC itu apa? Sebenarnya yang tanya adalah sudut D. Sudut D-nya berapa? Tinggal 180 dikurang sudut A. Dikurang 65, maka dapat 115. Sedangkan luas trapesium rumusnya tadi apa? Setengah bawah tambah atas kali tinggi lalu dibagi 2 ini, setengah ini. Maka setengah AB-nya 6, CD-nya 3 dikali 2,6 menghasilkan 11,7. Nah, ini merupakan soal keempat. Soal keempat, kalian kerjakan buku paket halaman 142 nomor 4A. Yang kelima ada belah ketupat. Belah ketupat memiliki diagonal 1 BD atau AC, diagonal 2-nya BD. Jadi diagonal 1 AC, diagonal 2 BD. Ingat dari ujung ke ujung, bukan setengahnya tapi dari ujung ke ujung. Sedangkan kalau mencari keliling, kalian menjumlahkan miring-miringnya ini nih, luar-luarnya. Daerah luarnya yang kalian jumlahkan atau kalian kalikan dengan 4. Kita lihat soalnya. Panjang sisi belah ketupat adalah 13 cm dengan panjang diagonal 10 cm dan 24 cm. Yang pertama keliling belah ketupat. Nah, tadi ada kata sisi-sisinya 13 cm. Nah, ini sisi terluar nih. Kalau kita gambar, (13) itu yang mana? 13 itu ini. 13. Ada 4 kan? Maka kalian kalikan 4. Kalian kalikan 4 kali 13 yaitu 52 cm. Sedangkan luas belah ketupat tadi rumusnya apa? Setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Maka setengah dikali 10 dikali 24 menghasilkan 120 cm pangkat 2. Ini merupakan soal yang ke-5. Nah, yang kalian kerjakan buku paket halaman 136 nomor 6. Yang keenam ada layang-layang. Layang-layang sama seperti dengan belah ketupat, rumus luasnya yaitu setengah kali D1 dikali D2. Diagonal 1-nya BD, diagonal 2-nya AC, atau boleh ditukar nggak apa-apa.
Dan kelilingnya kalian menjumlahkan seluruh sisi-sisi yang ada pada layang-layang. Kita lihat contoh soalnya. Diketahui luas sebuah layang-layang 104 cm pangkat 2. Jika panjang salah satu diagonalnya 16 cm, hitunglah panjang diagonal yang lain. Jadi diketahui nih, luasnya 104 dan diagonal satunya 16 cm. Kita masukkan ke rumus luas layang-layang, yaitu setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Maka 104 sama dengan setengah dikali diagonal satunya apa tadi? 16 dikali diagonal 2. 16 dibagi 2 dapat 8. Maka 104 sama dengan 8 dikali D2. Maka D2 sama dengan 104 dibagi 8. Jadi 8-nya pindah ruas ke sebelah kiri, jadi bagi. Maka hasilnya 13 cm. Dan ini merupakan soal yang ke-6. Kerjakan buku paket halaman 139 nomor 4C. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini telah selesai. Ibu harapkan kalian bisa memahami materi dengan baik dan mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Jadi ada 6 soal yang harus kalian kerjakan ya nak. Tetap semangat dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.